Amin. Tetap beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Hari ini, saudara, oleh kemurahan Tuhan hadir bersama kita Pastor Nathanael Nick, saudara, dari Melbourne, Australia, saudara. Dia orang Indonesia, tetapi mengembalakan gereja bule. Semua jemaatnya sebagian besar orang bule, saudara. Dan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Sambut tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara. Shalom saudara-saudara sekalian. Saya senang sekali dapat bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Saya membawakan salam selamat dan damai sejahtera buat saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari jemaat di mana saya melayani, dari Edge Church yang ada di Melbourne. Saudara-saudara, saya datang khususnya ke sini sebetulnya untuk berlibur, tapi gara-gara Pak Pendeta Ruben Adi, saya diketemukan dengan Pak Lukas dan saya di sini dan saya senang sekali. Saya sudah melihat kota Philadelphia kemarin, saya menemukan patung Rocky. Ya, itu salah satu favorit film saya waktu saya masih muda. Walaupun saya masih muda, walaupun baru umur 41. Saudara-saudara sekalian, saya senang sekali dapat bersama-sama dengan saudara di sini. Saya datang bersama dengan istri saya hanya satu. Dan anak-anak saya 2 laki-laki. Saat ini kita mengepung istri saya 3 lawan 1. Ya, tapi istri saya pasti yang paling cakep. Apalagi dia yang lagi duduk di depan gitu. Kalau enggak nanti disangkanya saya sudah enggak cinta lagi sama dia. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara membawa Alkitab saudara, baik versi iPad atau iPhone ataupun Alkitab saudara, mari kita buka sama-sama ke Filipi 4. Filipi 4 ayat yang keempat dan seterusnya. Filipi 4 ayat yang keempat dan seterusnya. Saudara-saudara, sambil saudara mencari ayat-ayat tersebut, saya ada satu cerita. Ada 4 orang waktu itu menaik pesawat terbang. Dan waktu itu 4 orang terdiri oleh orang yang terpintar di dalam dunia, Presiden Amerika, seorang pendeta, dan seorang hippie. Dan mereka ini naik pesawat ini untuk menuju satu tujuan. Tapi di dalam perjalanan, pesawat ini menemukan satu kesulitan, dan sebentar lagi akan jatuh. Orang-orang 4 itu lagi cari parasut. Ya, mereka cari parasut untuk menyelamatkan dirinya. Dari 4 orang itu cuma ada 3 parasut. Dan parasut itu 3 itu rebutan. Orang yang paling pintar di dunia. Dia ambil satu, dia pasang, dia ikat. Langsung dia loncat dan dia bilang, katakan, dunia masih membutuhkan aku. Tapi Presiden Amerika juga gak mau kalah. Dia rampas satu, dia pakai parasut tersebut. Dia loncat yang katakan, negara masih membutuhkan saya. Nah, si orang hippie itu mendekati Pak Pendetanya dan bilang, Pak Pendeta, saya ada parasut buat Pak Pendeta. Gak apa-apa nak, udahlah yang parasut terakhir kamu ambil aja. Karena kalau saya mati, saya tahu saya nanti kemana. No problem. Gak apa-apa Pak Pendeta, ini kita ada 2 parasut. Loh, bagaimana? Bukannya tadi ada 4 orang dan 3 parasut. Kalau sudah 2 loncat, seharusnya tinggal 1 buat yang suka matematika. Ya. Tapi ternyata dengan senyum yang sangat lebar, si orang hippie itu mengatakan, tuh si pintar itu dia pakai tas ransel saya. Ada sukacita di dalam nama Tuhan? Saudara-saudara sekalian, kita belajar bahwa sukacita kita itu bukan karena situasi atau kondisi. Sukacita kita itu dari Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan, Filipi 4, ayat yang keempat yang mengatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya ulang, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara-saudara, ini perintah ya. Ada tanda pentungnya. Setiap kali kita baca firman Tuhan, kita harus teliti ya. Kadang-kadang titik, koma, tanda pentung penting sekali saudara-saudara. Ini perintah dari Paulus kepada jemaat di Filipi. Bersukacitalah. Gak ada pilihan. Ya, harus bersukacita. Dalam situasi dan kondisi apapun, bersukacitalah. Bahkan dia gak ngomongnya sekali loh. Diulang sekali lagi. Kalau ada hal-hal yang diulang dalam firman Tuhan, kita harus pasang mata dan kita lihat apa yang dimasukkan. Bersukacitalah, kukatakan sekali lagi, bersukacitalah.
Bersukacita itu nggak sama dengan happy. Bersukacitalah nggak sama dengan kita ada suatu kesukaan saja. Bersukacita itu bukan karena kita riang. No, bersukacitalah itu dalam situasi dan kondisi apapun kita bisa hadapi. Dan karena kita hadapinya bukan sendirian. Bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena kekuatan Tuhan. Tapi sebelum saya loncat sampai sejauh gitu, kita cek kenapa Paulus bisa mengatakan bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jujur saudara-saudara, kita kalau baca firman Tuhan itu kadang-kadang harus cek ya konteks ya. Konteksnya itu jadi kalau kita baca nanti kalau saudara baca di rumah ya dari pasal 1 dan sampai pasal 4 gak lama. 3 menit, 4 menit, 5 menit pol ya saudara akan selesai. Konteksnya adalah Paulus lagi nulis surat kepada jemaat Filipi di dalam penjara. Sekarang saya tanya, kalau di dalam penjara sebagai orang yang terbelenggu, yang gak ada freedom, yang gak boleh ngapa-ngapain, sukacitanya di mana? Sukacitanya di mana saudara-saudara? Karena begini loh, di dalam penjara, saudara itu hidupnya diatur oleh orang lain. Saudara terkekang, saudara gak boleh ngapa-ngapain, tidur, bangun, makan. Semua diatur. Satu hal yang saudara dapat lakukan waktu saudara di penjara ada cuma satu. Merenung dan berpikir. Bahkan negara itu membuat penjara sedemikian rupa supaya setiap manusia-manusia yang ditangkap karena mereka salah adalah untuk merenungkan dan berpikir atas apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Paulus menggunakan waktu itu untuk berpikir, merenungkan apa yang sedang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Karena dia mempunyai satu sikap yang berbeda, saudara-saudara. Ya, kita pelajari sedikit ya. Kalau dia sedang memikir dan merenung, apakah saudara saat ini merasa bahwa saudara sedang terkekang, saudara sedang dalam suatu penjara di mana saudara tertekan, dan saudara sedang merenung dan berpikir. Soalnya gini saudara-saudara, waktu saudara berpikir dan merenung, seperti Paulus, dia menyadari beberapa hal. Yang pertama, Paulus ingat masa lalunya. Paulus dulu namanya nggak sekeren seperti sekarang saudara-saudara. Dulu namanya Saulus. Dia adalah orang yang punya satu kekuasaan yang luar biasa untuk membantai orang-orang percaya. Dia ini dikenalnya sebetulnya sebagai orang yang zealot, bahasa Inggrisnya. Orang yang benar-benar mau menyiksa, mau menghabiskan orang-orang Kristen. Dia mempunyai masa lampau yang tidak baik. Tapi Tuhan melihat lebih daripada itu, saudara-saudara. Walaupun dia mempunyai masa lalu yang tidak baik. Bahkan waktu dia ketemu Tuhan di perjalanan ke Damsyik. Dia melihat bahwa Allah yang dia pikir dia sembah, ternyata ada Allah yang dia aniaya. Dia mempunyai masa lalu yang tidak baik. Dia merenungkan dan memikirkannya. Dan dia berpikir, dulu aku jelek, sekarang Tuhan pulihkan aku menjadi baik. Luar biasa saudara-saudara, apapun masa lalu yang kau miliki, Tuhan bisa ubah. Problema itu seperti gini loh saudara, problema itu seperti kalau di tangan Tuhan itu cuma seperti membalikan tangan saudara-saudara. Cuma gitu aja, set. Like that, so easy. Masa lalu saudara, apapun bisa dibalikan oleh Tuhan begitu saja. Saudara-saudara, Paulus bukan hanya mengingat masa lalu, tapi dia juga mengingat bahwa masa kini adalah masa di mana Tuhan memberikan dia misi. Misi di mana dia harus melakukan dan bahkan firman Tuhan untuk memberkati orang-orang. Kalau saudara suka nonton film kayak saya ini suka film klasik yang namanya Blues Brothers. Saya nggak tahu saudara suka film itu. Apalagi di daerah Philadelphia, mungkin saudara tahu film itu. Dia itu ada namanya seorang James Belushi yang mengatakan, I am on a mission from God. Gitu. Dan dia harus melakukan banyak hal yang dia harus lakukan. Tapi kita
We are on a mission from God. Dan Paulus mengetahui dia ada misi, pada misi Allah. Dan dia harus melakukan banyak hal. Dia tahu bahwa dia mempunyai panggilan yang tepat. Pada waktu yang tepat. Dia tahu masa lalu, dia tahu masa kini. Tapi dia juga tahu masa depannya ada di tangan Tuhan. Buat saudara dan saya, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Dan itu suatu janji yang luar biasa saudara-saudara. Masa depan yang di tangan Tuhan, Paulus mengatakan demikian. Kalau sampai aku mati di dalam penjara ini, that's okay. Karena aku akan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau aku boleh hidup, that's okay juga. Karena Tuhan akan bersama dengan aku. KKO, kiri kanan okay. No problem. Mati dengan Tuhan, hidup Tuhan bersama dengan dia. Kita hidup, Tuhan bersama dengan kita. Kita mati, kita bersama dengan Tuhan. Everything's good. Very good. Saudara-saudara, masa depan kita. Paulus juga mengetahui. Dia tahu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dan dia merenung, dan merenung, dan merenung. Dan dia menyadari satu hal. Senantiasa dalam kehidupannya. Tuhan berkarya di dalam hidupnya. Itu luar biasa saudara-saudara. Maka karena itu dia mempunyai satu sikap. Satu sikap walaupun di dalam penjara. Dia dapat mengatakan dan bukan saja mengatakan. Dia memerintahkan bahwa kita harus bersuka cita. Sekalipun kukatakan bersuka cita dalam nama Tuhan. Bukannya itu tanggung jawab saudara? Bersuka cita dalam situasi dan kondisi apapun. Ini penting saudara-saudara. Karena ada satu konsep Yahudi yang Paulus menyadari waktu dia merenungkan hal ini. Saudara sadar gak? Di Yahudi sampai zaman sekarang ini. Kalau mau menanam pohon ara, itu mereka tuh unik. Tanah digali, itu biji dimasukkan, ditutup, terus dikasih beton yang gede atasnya. Ditindih. Bahkan kita boleh pakai kata ditindas. Supaya apa saudara-saudara? Supaya bukan dia langsung cepat keluar. Tapi supaya akarnya semakin dalam. Dan anehnya saudara-saudara. Begitu kelihatannya udah lama gitu ya. Setahun, 2 tahun kelihatannya gak ada hal yang terlihat dari atas. Tapi itu, wah dia selalu bertumbuh ke bawah. Akarnya berakar sampai dalam sekali. Begitu dia sudah maksimal. Dia mendobrak ke atas. Beton yang gede retak. Dan dia bertumbuh jadi pohon ara yang gede. Nah saya ini ada pengalaman waktu saya di Melbourne. Ya di Melbourne tuh kita punya driveway ya. Ya driveway itu konkret saudara. Ya semen ya. Semennya tuh kira-kira nggak tanggung-tanggung gitu. Kira-kira 50 cm gitu. Jadi dalam karena mobil harus lewatin. Nggak taunya setelah kita berumah itu dalam waktu kira-kira 3,5 tahun mulai retak. Tapi pikir kenapa ini? Setahun depannya mulai tumbuh pohon. Nggak nanggung-nanggung. Dan pohonnya ditumbuh, pohon ara saudara-saudara. Walaupun tahun-tahun kemudian kita mulai menikmatinya. Tapi pohon ara ini menerobos beton yang tebal saudara-saudara. Dan waktu diangkat akarnya dalam sekali. Saudara-saudara justru waktu saudara mengalami tindasan. Saudara mengalami tekanan. Di situ saudara sedang diproses oleh Tuhan. Untuk berakar yang semakin dalam. Supaya kita bertumbuh semakin lebat. Supaya Tuhan kita dimuliakan. Tapi terlebih daripada itu saudara-saudara. Saudara berbuah. Dan saudara berbuah lebat. Dan saudara berbuah tetap. Paulus menyadari hal ini. Dan saya harap hari ini saudara juga menyadari hal ini. Bahwa apa yang Paulus perintahkan buat kita semua. Kita harus bersuka cita dalam situasi dan kondisi apapun. Walaupun dan khususnya waktu kita tertekan dan tertindas. Saudara-saudara, dalam pengalaman hidup saya, kita sebagai keluarga, kita mengalami banyak hal. Tapi satu hal yang benar-benar menjadi tantangan buat keluarga kami. Dan mungkin ini sesuatu cerita yang mungkin saudara bisa ikut merasakan. Waktu tahun 1987, setelah kita beberapa tahun di Australia, dengan ayah saya sebagai hamba Tuhan, saya cerita di kebaktian pertama, bahwa ayah saya seorang hamba Tuhan, kita memulai gereja dan jemaat mulai berkembang. Waktu itu bisa dikatakan gereja yang paling besar di kota Melbourne.
Nggak taunya gimana. Kelihatannya itu kalau ada orang sukses, ada selalu orang yang tidak suka. Dan saudara harus ingat, sukses itu bukan sukses manusia, tapi sukses Tuhan. Ya. Tapi nggak tahu kenapa ada selalu orang iri hati. Satu kala, orang ini dan bahkan yang lebih disayangkan, orang ini juga sama-sama hamba Tuhan. Dia menulis surat kepada Departemen Imigrasi, menyatakan bahwa keluarga kami ini orang gelap. Orang gelap dan ayah saya bukan seorang pendeta. Bahkan dia nggak punya ijazah, nggak pernah sekolah. Surat fitnah ini ditulis, dikirimkan ke imigrasi. Dan buat negara Australia yang bisa dikatakan hampir seperti Amerika, seharusnya ada proses, betul? Semua ditindak lanjut, ya, diselidiki, nggak tahu kenapa. Kita langsung ditulisin surat sama Departemen Imigrasi, dalam waktu 28 hari, kamu semua harus pulang. Kita bingung, jemaat bingung, apa yang harus kita lakukan? Satu hal yang bisa kita lakukan, kita pegang janji Tuhan. Kita justru waktu ditindas, waktu kita tertekan, kita tetap bersuka cita, senantiasa. Kita tetap bersuka cita karena kita hanya punya satu, yaitu Tuhan. Dan waktu itu, ayah saya waktu itu di gedung gereja kita tuh ada salib seperti ini. Ya, dirangkul saudara-saudara, dirangkul dan dia nangis. Dia pulang, dia ajak saya dengan mami saya, kita cuma bertiga, saya anak satu-satunya semata wayang, tapi yang paling ganteng of course. Ya, kita berlutut di kasur, pinggir kasur itu kita berdoa, kita nangis sama-sama dan saya nggak tahu kenapa saya bilang, papi nggak usah takut, Tuhan yang kita sembah nggak akan tinggalkan kita, Tuhan yang kita sembah pasti akan buka jalan, dan kita lakukan kehidupan seperti normal. Saya nggak tahu apa yang saudara ketahui, tapi di Melbourne khususnya, ayah saya ini suka didatengin orang karena ayah saya ini suka bantu-bantu orang gitu loh. Kalau ada butuh, bukan KTP ya, tapi seperti KTP atau driver's license atau cari rumah, apa aja deh. Pendeta di sana tuh serbaguna katanya, serba bisa harapannya. Jadi karena itu sering bantu orang. Dan satu kala ini ada orang Islam datang ke rumah, ini 2 minggu sebelumnya kita harus pulang dari Australia, datang minta bantuan, dia pulang ke shopping center, ketemu orang lain, tanya, biasa kan orang Indonesia tanya, "Hei, dari mana?" "Oh, saya barusan ketemu Pak Pendeta itu." "Loh, kamu gimana sih? Masa kamu nggak tahu diri? Bukannya kamu tahu dia lagi kesulitan, kok kamu minta bantuan? Justru orang lagi susah seharusnya kamu bantu, bukannya kamu minta bantuan dari mereka." "Oh ya, kenapa?" Diceritain. Dia langsung bilang gini, "Saya punya teman dari universitas, dia punya teman yang kenal seorang politisi. Udah, kita kenal-kenalan, pokoknya nanti gimana." Nah, si orang dari pemerintah ini, dia lihat kasusnya, dia langsung tulis surat. Dia tulis surat ke imigrasi, kita dapat surat lagi. Proses itu kita mau dideportasi, ditunda sampai diselidiki. Wah, kita udah bersuka cita, itu baru suka cita tahap pertama saudara-saudara. Itu aja udah baik. Setelah diselidiki oleh orang ini, diselidiki ternyata nggak ada apa-apanya saudara-saudara. Surat kita buktikan semua, bukti-bukti ijazah, semuanya, bukti kita dapat izin tinggal, semua kita keluarkan semua. Kita sih, no problem, selesai. Bahkan kita dikasih surat minta maaf. Bahkan kita disuruh ambil citizen, jadi orang Australia. Wah, Tuhan kita tuh menghebat. Dan nggak nanggung-nanggung saudara. Saya dengar dari Pak Lukas kemarin kalau citizen tuh ada di town hall ya. Gitu. Kita enggak langsung ekspres, langsung dikasih tahu, langsung masuk kantor, langsung disumpah, enggak dikasih pohon, langsung keluar, langsung pegang paspor biru. Tuhan kita itu luar biasa. Waduh, Tuhan kita benar-benar luar biasa. Tapi ceritanya enggak sampai situ. Kalau Tuhan punya gawe, enggak nanggung-nanggung. Pemerintahan Departemen Imigrasi, ketuanya itu enggak tahu kenapa yang tadinya nulis surat, yang mengatakan 28 hari lagi kita harus keluar. Dia kena masalah. Karena dia kena masalah, biasa orang pemerintah kalau kena masalah, dicopot. Orang yang tadinya bantuin kita, dinaikkan jadi ketua Departemen Imigrasi. Wah, itu bukan hal kecil saudara. Tapi selain itu, dan ini karena berkat Tuhan saudara-saudara, ingat, ini semua Tuhan. Setiap ambasador Australia, setiap tahun sebelumnya ke Indonesia, dari tahun 1997 sampai tahun 2000, selama 3 tahun setengah,
Mereka masuk ke rumah kita yang kecil, duduk di sofa kita yang second hand beli dari Salvation Army, dan dapat briefing dari ayah saya. Itu kalau bukan Tuhan dari mana saudara-saudara? Tuhan kalau mau membalikan problema saudara, tinggal membalikan dengan tangan begini saja. Bersukacitalah saudara-saudara, dalam situasi dan kondisi apapun. Justru waktu kita ditindas, kita ditekan, di situ kita melihat kemuliaan Tuhan. Luar biasa saudara-saudara. Maka itu Paulus mengatakan, bersukacitalah, 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 karena kita sedang diproses. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan tuh gak selesai sampai situ. Kalau cuma sampai situ aja, saudara gak akan belajar apa-apa, saudara-saudara. Ya, saudara harus mengingat bahwa setelah ayat yang keempat, ada ayat ke-6. Karena saudara mungkin di antara saudara tanya, bagaimana caranya kita bersukacita? Ya, mungkin saudara bertanya, bagaimana kita caranya bersukacita? Kuncinya di ayat ke-6. Ya, Filipi 4 ayat 6 katakan demikian. Saya akan baca pelan-pelan. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Sorry, kita stop dulu. Siapa yang di sini kalau berani ngaku, kalau ada orang ngomong jangan khawatir, apa yang langsung masuk benak pikiran saudara? Khawatir. Langsung mikir, tadi mobil udah aku kunci belum ya? Listrik udah aku matiin di rumah. Pintu udah aku kunci. Aduh, tadi jaket ketinggalan. Dingin lagi. Ya, selalu ada aja. Justru orang dikasih tahu jangan khawatir, what's the first thing they do? Khawatir. Apalagi barusan dikasih tahu jangan khawatir. Oh iya ya. Langsung khawatir. Ya, tapi firman Tuhan itu sayangnya, baiknya itu enggak berhenti di situ. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Koma itu penting saudara-saudara. Karena belum selesai. Ya, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Udah dikasih tahu nggak khawatir, masih ada kekhawatiran. Tapi Paulus tahu kondisi hati manusia. Paulus mengetahui kondisi hati saudara dan saya. Dikasih tahu jangan khawatir, dikasih koma. Tetapi loh, ada tetapi loh saudara. Firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa juga, koma, tetapi kalau sampai kamu khawatir, nih loh, ada jalan keluarnya. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini penting saudara-saudara. Ini penting sekali, saudara harus tangkap ini. Karena kalau kita tidak ingin khawatir, dan walaupun kita tahu kita tidak ingin khawatir, kita pasti akan khawatir. Ada jalan keluarnya. Bawalah semua kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Dalam doa dan permohonan dengan sikap apa? Pengucapan syukur. Ini menunjukkan bahwa masalah kecil, masalah sedang, masalah besar, masalah luar biasa, semua bisa ditangani oleh Tuhan. Itu luar biasa saudara-saudara. Semua kondisi bisa ditangani oleh Tuhan kita. Nah, saudara mungkin butuh contoh ya tentang doa ya. Karena ini penting sekali untuk saudara tangkap. Kecil, besar, sedang, gak masalah. Ya. Ceritanya gini, ada seorang pendeta yang mengetahui bahwa dua anaknya ini suka kucing. Khususnya anak kucing. Nah, anak kucing yang dia beli ini benar-benar unik saudara-saudara. Warnanya coklat agak kemas-masan. Dan saking uniknya tuh telapak kakinya tuh empat-empatnya tuh gak warna yang sama tapi putih. Putih seperti pakai kaos kaki saudara-saudara. Dan anak kucing ini sangat lucunya anak-anak. Pak pendetanya suka mainan. Gak tahu gimana hari Sabtu jam 3 sore seperti kemarin ada matahari itu. Mereka lagi mainan. Gitu ya. Kucingnya gak tahu gimana lari naik ke atas pohon. Terjepit, terhempit gak bisa gerak. Anak-anaknya teriak, "Papa, bantu dong, ini anak kucing kita gak bisa turun." Karena dia seorang pendeta yang bijaksana dan penuh dengan inspirasi. Dia melihat situasinya, dia bilang, "No problem, papa punya jalan keluar. Papa akan ambil mobil, mobilnya deketin, papa akan ambil tali, dahannya diikat, bumper mobilnya diikat, nanti mobilnya dimajukan, pohonnya akan turun, dan nanti kalau kamu udah bisa menjangkau, kamu ambil. Oke? Semua siap? Oke. Papa adalah pahlawan. Oke. Papa ambilnya mobil, ambil tali, mobilnya didekatkan. Dia ambil tali, dia ikat ke dahannya,
Dia ikat ke mobilnya, dia masuk ke mobil, dia masukkan persneling gigi 1. Dia gas sedikit, mobilnya maju ke depan. Maju. Pohonnya mulai turun. Dia cek sekali lagi, oh belum kesampaian, gak apa-apa. Dia majukan lagi, maju. Pohonnya turun. Talinya putus, Tadi posisi pohonnya begini, kembali ke posisi awal. Kucing yang tadi terhempit, terbang kayak super kucing. Sampai gak kelihatan kemana. 2 minggu kemudian, Pak pendetanya besuk seorang jemaatnya. Dia ketuk pintunya. Ibunya buka pintu, dia bilang, halo Pak Pendeta. Luar biasa Pak Pendeta bisa kesini besok saya. Mari Pak, masuk. Pas dia lewat lorong pintu rumah tersebut, ada anak kucing saudara-saudara. Anak kucingnya ini lucu. Coklat, kemas-emasan. Dicek sekali lagi, kakinya 4-4-nya putih. Seperti pakai kaos kaki. Dia lihat, ini pasti anak kucing saya. Waktu dia lihat, anak kucingnya itu lari ngelingkarin kakinya. Ini pasti anak kucing saya. Tapi karena dia pendeta yang bijaksana, dia gak boleh nuduh kan. Ya, pendeta kan gak boleh nuduh ya. Dia langsung tanya pertanyaan yang baik. Dia bilang, Bu, anak kucingnya lucu loh. Dapat dari mana Bu? Terus ibunya langsung bilang, Pak Pendeta nggak akan percaya. Tuhan kita tuh luar biasa. Coba bayangin, 2 minggu yang lalu, hari Sabtu, jam 3 sore, saya sama anak saya Debbie yang kecil itu sedang berada di kebun. Saya lagi potong pohon mawar. Anak saya Debbie yang umur 5 tahun tuh mengatakan kepada saya, Mama, anak kucing tuh lucu loh. Saya mau dong anak kucing. Tolong dong Mama beliin saya anak kucing. Aduh Debbie, kamu tuh masih umur 5 tahun. Kamu belum tahu namanya tanggung jawab. Udah deh, gak usah beli anak kucing. It's okay. Aduh Mama jangan. Anak kalau dibilangin enggak biasanya apa? 1 atau 2 hal. Nangis atau ngerengek. Debbie memilih yang mana? Aduh Mama beliin anak kucing. Aduh Pak Pendeta, saya udah gak tahu apa yang harus saya lakukan. Tensi darah saya udah naik, saya udah stres. Itu kayak pembuluh di belakang leher saya udah mau pecah Pak Pendeta. Saya lakukan satu-satunya yang saya tahu. Debbie, sini. Sudah. Kita berlutut, kita berdoa. Siapa tahu Tuhan akan bukakan tingkap langit. Dan kucingnya akan keluar dari surga. Ayo Tuhan. Anak kucingnya tiba dengan begitu saja. Masalah kecil ataupun masalah besar saudara-saudara. Kita harus percaya bahwa apa yang kita bawakan kepada Tuhan. Baik dalam kekhawatiran ataupun tidak. Tuhan akan memberikan jawaban yang luar biasa. Saudara-saudara, kita harus ingat ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga ya. Tapi segalanya nyatakan dalam keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Mungkin saudara saya harap mulai tangkap. Tapi kalau saudara belum, saya mau tekankan contoh satu lagi supaya saudara tangkap. Sukacita yang kita hadapi itu bukan dari kita tapi dari Tuhan. Sukacita yang kita peroleh ini adalah bukan hanya karunia, tapi ini perlengkapan untuk kehidupan kita. Saudara-saudara, kita harus ingat, setiap kali kita bertemu dengan orang, kita harus menjadi berkat buat mereka ya. Dan kita harus menjadi pendorong dan kita harus penopang ya. Tapi kadang-kala dalam pembicaraan kita yang sehari-hari, kadang-kala apalagi kalau kita sama orang barat ya, kita ngomong sama mereka, hey, halo apa kabar? Kadang-kala mereka menjawabnya gini, man, I feel like I'm in hell. Kadang-kala saya merasa bahwa kehidupan saya seperti di dalam neraka. Firman Tuhan hari ini mau mengatakan supaya saudara jangan khawatir dalam situasi dan kondisi apapun. Kalau ada teman saudara yang saudara tanya, hey, gimana kabar kamu? Man, I feel like I'm in hell. Kasih tahu sama dia. Contoh ini. Bayangkan hari ini saudara-saudara. Dari speaker ini sampai speaker ini. Daerah wilayah sini saja selama beberapa menit adalah daerah neraka. Ya, ini yang harus kita beritahukan kepada teman-teman kita dan orang-orang yang kita temui. Kalau orang ditanyain, bagaimana kabarmu? Aduh, aku rasanya kayak nang neraka. Ya, saya rasa saya ada di dalam neraka. I feel like I'm in hell. Ya, karena dia itu pokoknya posisinya begitu. Jadi saudara menjadi pendorong dan encouragement ya. Saudara bilang,
if you are going through hell. Ya, kalau saudara sedang melewati masa yang tidak enak atau saudara lagi melewati neraka, don't stop. Ya, saya ulang. Saya pakai bahasa Inggrisnya dulu, nanti saya pakai bahasa Indonesia. If you're going through hell, don't stop. Ya, ini peribahasa bahasa Inggris di Australia. If you're going through hell, don't stop. Ya, kalau saudara sedang melewati neraka, jangan berhenti. Soalnya kalau saudara berhenti, where are you? In hell. Ya, gampang ya. Kalau saudara berhenti, kalau saudara lagi di dalam proses Tuhan, kalau saudara lagi proses lewat neraka, jangan berhenti. Karena kalau saudara berhenti, saudara di dalam neraka. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti mengucap syukur, jangan berhenti tidak datang ke gereja, jangan berhenti selalu mengatakan yang baik, jangan berhenti macam-macam, jangan berhenti membaca firman Tuhan, lakukan semua. Karena kalau saudara berhenti, saudara di mana? Di dalam neraka. Dan ini yang penting saudara. When you go through hell, don't stop. Because once you come out the other side, ini yang dalam bahasa Indonesia katakan apa? Terobosan, saudara-saudara. If you're going through hell, kalau saudara lewatin neraka, jangan berhenti. Soalnya kalau saudara mau mengalami terobosan, saudara harus lewati. Dan itu saudara keluar, saudara benar-benar yang nama terima terobosan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mungkin saudara harus pegang firman ya. Karena kita harus hidup di atas kebenaran. Ya, Mazmur 23 adalah salah satu Mazmur yang favorit ya. Coba kita buka sama-sama ya. Mazmur 23. Oke, bahkan mungkin saudara tahu lagunya ya. Mazmur Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini bunyinya baik ya semua ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini masih enak didengarnya ya. Ia menyegarkan jiwaku, ia memimpinku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sebetulnya kalau saya baca firman Tuhan, saya paling suka tuh ayat yang keempat. Yang mengatakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, ini maaf karena saya otaknya itu lebih sering berpikir dalam bahasa Inggris. Dan saudara harus menyadari, Alkitab bahasa Indonesia itu dari bahasa aslinya diterjemahkan ke bahasa Jerman diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau Alkitab bahasa Inggris, itu langsung diterjemahkan dari bahasa aslinya ke bahasa Inggris. Oke, jadi kadangkala informasinya atau inspirasinya itu lebih tokcer. Ya, kalau firman Tuhan dalam bahasa Inggrisnya mengatakan gini, apalagi khususnya yang versi tua, yang versinya New King James Version, ya, yang ngomongnya gini bahasanya, ya, dengerin baik-baik. Yay, yay itu kan, yay, bukan itu saudara-saudara, ya, bukan itu, ya, yay, ya, kalau, ya, yay, I walk through the valley of the shadow of death. Takut nggak? Jujur, saya kalau baca firman Tuhan itu sedikit pakai imajinasi, saudara. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Bukan hanya gelap, tapi penuh kematian. Itu nggak enak, saudara-saudara. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, bahasa Indonesia oke lah. Ya, agak menakutkan, that's okay. Tapi, through the valley of the shadow of death. Neraka. Nggak enak. When you go through hell, don't stop. Kalau saudara melewati neraka, jangan berhenti. Proses Tuhan belum selesai dan kalau saudara ingin terobosan, saudara harus laju terus sampai keluar. Itu penting sekali saudara-saudara. Penting sekali. You need to keep going. Karena firman Tuhan belum selesai. Di ayat 4 katakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus yang mengatakan, surely, ya, seharusnya goodness and mercy will follow me to the ends of my days. Luar biasa firman Tuhan itu. To the end of my days.
Luar biasa saudara-saudara. Proses apapun yang saudara hadapi. Ya, walaupun ngelewatin neraka pun, saudara nggak usah takut. Karena bersama dengan Tuhan, kita bisa hadapi semuanya. Haleluya. Saudara-saudara, dalam kehidupan saya pernah beberapa kali melewati yang namanya neraka. Proses kehidupan yang kadangkala tidak gampang. Kita memiliki anak 2, tadi saya cerita sedikit, anak saya mungkin tadi saudara lihat ya, yang kecil khususnya, namanya Josiah. Mungkin saudara tadi lihat beberapa kali dia lari dan turun naik cari kita. Itu anak nggak pernah jalan, saudara-saudara. Dia hidupnya lari. Waktu dia kecil hampir umur 2 tahun setelah dia bisa jalan, dia tuh mempunyai satu problema yang sangat besar, saudara-saudara. Lari kagak bisa berhenti. Mungkin itu khususnya buat anak-anak laki ya, saya kurang tahu. Tapi anak saya ini waktu satu kala itu di tempat penitipan anak-anak. Walaupun di Australia mungkin sama dengan Amerika, udah dijaga ya. Semua dibikin dari hal-hal yang tidak ada sikunya, semua ya, halus, semua empuk ya. Nggak tahu gimana, satu kala mungkin dia lagi adu cepet-cepet sama temennya ya. Dia lari dalam suatu ruangan yang kecil, dia lari, nggak bisa berhenti, jatuh, kepalanya nabrak siku tembok. Nggak nanggung-nanggung saudara. Siku tembok itu membuat lubang yang tidak besar, kira-kira 2 cm. Tapi masalahnya apa saudara-saudara? Dalam. Dalam sekali. Dan udah gitu, darahnya keluar. Dan nggak nganggung-nganggung. Langsung saya ditelepon, istri saya ditelepon. Kita langsung cepet-cepetan saya sampai sana dulu dan saya bersyukur saya yang sampai duluan. Karena waktu saya sampai sana, anak saya nuangis. Orang-orang ambulan sudah datang, mereka lagi coba lihat kepalanya. Tapi karena dia mungkin kesakitan atau karena dia udah stres, dia nuangis. Dia itu bajunya, dari atas kepala ke baju sampai bawah sini, darah semua. Yang menjaga, yang rangkul dia dari tempat penitipan anak, baju depannya darah semua. Saya lihat gitu, waduh Tuhan ini bagaimana. Setelah dia lihat saya, dia minta saya rangkul. Saya rangkul dia, saya hempit dia. Setelah dia tenang, orang ambulansinya cek. Cek ternyata besarnya cuma kira-kira 2 cm, tapi masalahnya dalam. Mereka nggak bisa melakukan hal darurat di situ. Kita langsung bawa dia ke rumah sakit. Kita bawa ke UGD yang khusus untuk anak-anak kecil. Kita bawa karena dia masih berdarah-berdarah gini, kita langsung dapat masukan ekspres gitu. Orangnya lihat langsung, go. Kita masuk sampai dalam. Pertama kali saya ke rumah sakit, biasanya saya nggak tahu di Amerika, kalau di Australia, biasanya kita ke rumah sakit cari dokter tuh susah amat, gitu. Udah nunggu cari dokter, nggak ada, gitu. Kita dikeroyok 5 dokter, langsung dicek. Setelah dianalisa kira-kira 5 menit langsung dikasih beberapa option, ya. 1, kita bisa lakukan dengan dilem. Saya pertama bilang, dok kalau bergurau jangan keterlaluan ya. Ya, dilem. Emang ini prakarya anak TK gitu, main lem-leman gitu. Enggak, ini memang ada lem medis yang khusus dipakai, ditaruh di dalam luka supaya berhenti darahnya. Dan itu nanti karena anak masih pertumbuhan, nanti akan nutup sendiri. Oh gitu. Cuma dia bilang gini, kita rasa gak akan terlalu sukses karena dalam, jadi mau gak mau harus dijahit. Saya lagi mikir, anak saya petakilan begitu, nggak pernah jalan isinya lari, super hyper, itu gimana? Terus dia bilang, dia harus dioperasi. Oh, dioperasi. Operasi itu maksudnya apa dok? Ini kayak orang yang bengong dan nggak tahu apa-apa, goblok gitu ya, harus dibius. Oh, operasi ya dok? Iya. Bius? Iya. Oke, jadi kita naik ke lantai ke-4 atau ke lantai keberapa gitu, disiapkan. Mereka datang, orang-orang yang khusus untuk membius, dia cerita, ya nanti kita akan bius, kita akan tutupin mulutnya, dia akan gerak-gerik sedikit, nanti dia tertidur, udah gitu kamu harus serahkan anaknya pada kita. Cuma dia bilang, cuma 1 dari orang tua yang boleh datang. Saya tanya sama istri saya, kamu apa saya? Dia bilang saya mamanya. Ya angkat anak kita, ya masukkan ke ruang pertama, dibius,
dia gerak-gerak sedikit, dia tertidur. Dan satu hal yang paling sulit untuk seorang ibu lakukan adalah menyerahkan anak yang dia cintai kepada orang-orang yang dia tidak kenal. Istri saya nangis. Dia balik keluar, saya ikut nangis. Karena anak kita yang paling kecil ditangani oleh orang-orang yang kita tidak kenal. Dan saat itu kami merasa kami sedang melewati neraka. Proses yang tidak enak. Tidak enak. Waktu berlalu yang kelihatannya dan rasanya lama sekali. Dan kita ada di ruang tunggu. Begitu ruang tunggu itu ada satu kayak lampu gitu loh. Ya, lampunya kalau udah nyala nanti nomornya keluar. Jadi sedikit agak kayak lotre gitu loh. Jadi agak bingung kita. Jadi lampunya nyala, nomornya keluar, kita anak kita udah selesai. Jadi kita ke bagian tempat penjemputan setelah dia dioperasi. Satu hal yang kita lihat, walaupun kita mempunyai hati yang berat, waktu dia bangun, saudara-saudara, walaupun ada petaknya sedikit di rambutnya, sampai hari ini masih ada dia di kepalanya. Saudara kalau mau cek silahkan. Dia bangun, dia memiliki senyum yang sangat lebar, senyum yang hanya dapat melelehkan hati orang tua. Luar biasa Tuhan kita. Walaupun kita harus melewati proses neraka yang gak enak, tapi kita lewati terobosan bersama dengan Tuhan. Dan terobosan itu justru yang menguatkan kita. Karena proses Tuhan adalah proses yang luar biasa. Saudara-saudara, apapun yang saudara alami dalam situasi dan kondisi saudara, whatever it is, susah, senang, besar, kecil, ataupun aneh, percaya saudara, proses Tuhan kalau saudara lewati, karena saudara memiliki sukacita yang daripada Tuhan. Dan apapun kekhawatiran saudara, saudara bawakan ke dalam Tuhan dalam doa dengan pengucapan syukur. Pasti ada hasilnya yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini sebetulnya hanya ingin menguatkan saudara-saudara. Saya tahu mungkin beberapa dari saudara sedang menghadapi masalah-masalah tertentu. Tapi saya percaya, tiada satu masalah pun yang Tuhan tidak bisa hadapi. Karena saudara bersama dengan Tuhan, saudara bukan minoritas, saudara adalah mayoritas. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami kembali pada hari ini. Bahwa sukacita yang kami miliki dari Engkau. Dan karena Engkau adalah sumbernya Bapa, kita tidak harus takut, ataupun kita tidak harus khawatir. Bapak, proses apapun yang kami hadapi bersama-sama dengan Engkau. Musa pun melewati masa-masa yang tidak enak, tapi dia lewati masa-masa itu bersama dengan Engkau. Daniel, Yusuf, semua pahlawan-pahlawan Alkitab memiliki hal yang sama. Dan kami khususnya sebagai anak-anakmu, yang Kau kasihi, pasti Engkau melakukan yang lebih. Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang bukan hanya luar biasa tapi hebat dan dahsyat. Engkau adalah Allah kami yang maha tahu, maha kasih, dan maha penyayang. Maka karena itu Bapa, kami hidup di dalam tangan-Mu. Firman Tuhan mengatakan kalau apa yang di tangan-Mu tidak dapat dirampas dan menjadi kemuliaan bagi namamu. Maka kami pegang janji-Mu Tuhan. Tuhan, inilah kami apa adanya. Dalam situasi dan kondisi apapun, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dan kami tidak akan pegang ekornya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Inilah kami Tuhan, apa adanya di dalam dan di hadapan nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya.